santri-santri kelas 5 dan kelas 6 yang insya Allah dimuliakan Allah. Betapa nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita sungguh sangat banyak sekali, tanpa ada putusnya. Nikmat ini sudah diberikan, nikmat itu sudah diberikan, dan beberapa nikmat yang lain yang tentu kita semuanya sudah bisa merasakan segala apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman sudah diberikan sama kita, betul? Nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat kesehatan. Nikmat iman ini yang sangat luar biasa sekali bagi kita semuanya. Karena kalau iman sudah nempel pada diri kita, ini akan menjadi benteng kita untuk berbuat, bergerak, berpikir dari segala bermacam-macam kegiatan-kegiatan yang akan kita dapati. Kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kepada orang yang beriman, ya, kepada orang yang beriman. Karena kalau seandainya ya, tidak diberikan iman, belum tentu kuat. Karena dengan adanya iman ini, maka kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim tentu banyak yang didasari dengan keimanan, sehingga kewajiban-kewajiban itu akan ringan kita kerjakan. Puasa ini berat ya. Sehari ya, sampai menjelang maghrib kita tidak boleh makan dan minum, ini fisik ya. Maka kalau seandainya tidak punya iman, ini gampang tergoda. Dalam sebuah hadis, kullu ma amila ibnu adam fa innahu lahu. Ya. Segala pekerjaan yang dikerjakan kita sebagai anak Adam ini semuanya untuk kita. Sholat untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita, kecuali siam. Illa siam, katanya Allah, illa siam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Itu milik saya, katanya Allah. Puasa ini milik saya, dan saya yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Inilah hebatnya puasa. Maka dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kamu. Tapi sebelumnya orang-orang yang beriman, karena keimanan inilah yang akan membentengi dari godaan-godaan ya, setan tentunya ya. Sehingga banyak sekali yang menggoda kita. Maka dengan keimanan inilah ya yang betul-betul bisa membimbing kita, mengarahkan kita, dan mengawal kita. Inilah nikmat yang luar biasa bagi kita. Nikmat Islam ya. Segala yang akan kita kerjakan harus sesuai dengan jalan-jalan syariat ya. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarang kita kerjakan. Nikmat Islam ini yang mengawal kita ya. Yang mengawal kita dari segala macam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Ya, tentu ini nikmat Islam, ya, Islam adalah syariat. Dan yang paling penting saat ini yang kita hadapi ya, suasana yang seperti ini, COVID ya, 2 tahun lewat, antum yang tidak bisa kemana-mana ya, orang tua nggak bisa datang ke sini, judisium kelas 5 tahun yang lalu ya, sendiri. Sekarang datang nggak orang tua ini? Datang? Enggak ya, enggak datang lagi ya. Betul-betul antum ini orang-orang extraordinary ya. Dan insya Allah kelulusannya juga kelulusan yang extraordinary ya. Saya doakan semuanya banyak yang mumtaz, banyak yang jaya jiddan ya. Sedikit yang makbul tentunya, dan semoga tidak ada yang rosib. Amin.
Ya. Nikmat kesehatan saat ini dengan suasana yang kita hadapi di luar seperti ini, alhamdulillah ya, Pondok Gontor masih dengan keistiqomahannya memberikan pendidikan. Ini karena perlindungan dari Allah, karena antum ini adalah jihad fi sabilillah, menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Maka Allah tahu, malaikat menaungi kita dan menolong kita untuk agar supaya kita semuanya istiqomah di dalam menuntut ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nikmat kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, bisa menuntut ilmu di Gontor ini, bisa menjalankan disiplin ya, bisa amali tadris, disusul dengan ujian gelombang pertama, ujian gelombang kedua, dan insya Allah berapa hari lagi? 4 hari lagi. Semoga semuanya kuat 4 hari lagi ini akan menjadi alumni ilman wa adaban wa khuluqan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Husnul khotimah tentunya ya. Husnul khotimah ya. Maka kesehatan ini yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan apa yang ada di pondok ini, bisa melaksanakan puasa tahun ini ya. Karena tidak semua diberikan kesempatan seperti ini ya. Dan kita selalu berdoa semoga selalu kita dipanjangkan umur kita sehingga bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah ya. Dan tentunya 10 terakhir adalah bebas dari api neraka ya. Anak-anak sekalian, santri-santri kelas 5 dan kelas 6, ibarat sebuah perjalanan. Kalau mungkin kita akan berangkat dari Ponorogo ini menuju Jakarta, tentunya. Kira-kira kita itu dalam perjalanan bisa apa? Langsung nggak dari Ponorogo langsung ke Jakarta tanpa berhenti kira-kira? Tentu ada apa? Kadang-kadang berhenti, paling tidak mengisi bensin, paling tidak makan, paling tidak juga melihat keadaan mobil karena perjalanan jauh. Inilah terminal, ya. Terminal apa dalam perjalanan, ya, untuk agar supaya kita bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Ya, kita saat ini di kehidupan kita juga ada terminal-terminal juga, ya. Ada terminal harian, yaitu sholat 5 waktu. Subuh adzan seperti ini, kadang-kadang seperti ini tadi adzan subuh memanggil kita. Apakah semua manusia bisa bangun? Semua bisa bangun? Enggak bisa ya. Hanya kita yang dikasih petunjuk huda dari Allah yang bisa bangun, kemudian mandi, kemudian berangkat ke masjid ya. Maka ini terminal. Nanti zuhur dipanggil lagi ya. Adzan lagi. Ini ketika subuh lupa, diingatkan lagi zuhur. Ada adzan zuhur lagi, diingatkan kembali. Masih lupa lagi, diingatkan asar lagi. Ini terminal-terminal harian untuk kita semuanya. Nah, sudah diingatkan setiap waktu sholat 5 waktu seperti itu, masih banyak yang lupa. Nah, ada nggak yang seperti itu di kehidupan luar ini? Ada? Kalau antum di sini 5 waktu langsung, ya, otomatis ya, berangkat ke masjid. Paling nggak cuma pengasuhan tintin kan begitu, mengingatkan antum semuanya agar segera cepat pergi ke masjid. Terminal harian tidak diindahkan ya, setiap kali azan tidak mendengar azan. Diberi kesempatan oleh Allah lagi dengan terminal mingguan ya. Apa itu? Sholat Jum'ah. Al-Jum'atu bainal Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Masih diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih kesempatan 5 waktu sholat setiap hari diindahkan, masih ada lagi diingatkan hari Jumat. Ya. Tahu-tahu ada azan, tahu-tahu ada khutbah. Oh, ini ternyata hari Jumat ini. Ya. Masih banyak yang lupa nggak hari Jumat? Kira-kira masih banyak yang lupa nggak? Yang kehidupan luar sana?
asik dengan pekerjaannya di kantor, di sawah, di pasar dan sebagainya. Tadi surat Jumat, wa idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan segalanya, dagang tinggalkan semuanya. Ya. Dikasih kesempatan terminal mingguan, ya, masih mengabaikan, tidak mengindahkan sama sekali. Diberi kesempatan lagi terminal bulanan dengan keistimewaan bulan. Ya. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Sa'ban dengan keistimewaan yang ada. Ya. Masih diberi kesempatan lagi, tetap tidak mengindahkan, nggak melaksanakan dari segala apa fadilah-fadilah yang ada di bulan-bulan itu. Nah, terakhir ada terminal tahunan, yaitu ada bulan suci Ramadan. Ya. Masih diberi kesempatan ini terminal terakhir bulan Ramadan ini. Ya. Maka kalau betul-betul kita tidak sadar tentang ini, ya, menganggap kehidupannya biasa saja, seakan-akan dunia ini tidak ada akhirnya, ya, yang tidak ada akhirnya. Maka untuk semuanya, tentu dari perjalanan itu kan, perjalanan tadi dari Ponorogo ke Jakarta itu kan berhenti di rest area atau di mana, tentu melihat sudah berapa kilo yang sudah saya jalani, ya, sisanya berapa kilo lagi lah, sama dengan ini, terminal Ramadan ini. Kita masuk dalam apa? Kepompong Ramadan. Sudah pernah saya sampaikan, ya. Kepompong Ramadan. Ya. Antum tahu ulat? Ya. Ulat itu kalau kelihatan itu jijik enggak? Jijik. Tapi kalau ulat itu masuk ke dalam kepompong, ya, diproses seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dengan segala kekuatan yang ada dalam kepompong sehingga pecah dan keluar menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Indah nggak kupu-kupu itu? Indah sekali. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau. Yang dulunya ulat yang menjijikkan, tapi ketika diproses di dalam kepompong sebulan 2 bulan, betapa indahnya setelah itu. Sama dengan kita kepompong Ramadan. Ya. Biarkan aja kehidupan yang sudah berlalu, biarkan aja. Jadikan sejarah saja. Kita menyongsong ke depan. Kita semuanya banyak aibnya, banyak kekurangannya. Tapi kita jangan sampai terjebak dengan aib ini, kita tidak mau berbuat baik. Tidak mau. Justru kita harus banyak berbuat baik untuk menghapuskan apa? Hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Apalagi saat bulan suci Ramadan ini, saatnya kita untuk menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, ya, kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Marilah saya mengajak diri saya sendiri dan tentu kepada anak-anakku semuanya kelas 5 dan kelas 6 ini, ya, untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, agar supaya apa? Pahala kita mengalir dan dosa kita juga berkurang. Ya, maka ada sebuah kisah diceritakan. Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dulu orang paling bengis, paling memusuhi Rasulullah, bahkan pernah menghunus pedang, jalan kemana-mana mencari Rasulullah untuk dibunuh. Di saat keliling-keliling mencari Rasulullah, ketemu salah seseorang. Umar, mau kemana kamu? Saya mencari Muhammad, karena Muhammad sudah menghancurkan berhala-berhala dan menghancurkan budaya dan adat-adat nenek moyang kita. Akan saya bunuh dia Muhammad. Siapa tadi? Umar bin Khattab. Apa kata orang yang ketemu di jalan itu? Umar, jangankan kepada Nabi Muhammad, urusin dulu adik kamu itu Aisyah. Memang kenapa ada sama Aisyah? Aisyah sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad. Betapa kagetnya Umar, sang adik sudah masuk Islam, mengikuti Rasulullah. Maka saat itu ketika mau ke selatan mencari Rasulullah untuk dibunuh, balik, ya, berbalik arah ke utara untuk mencari adiknya Aisyah. Sekian meter, sekian kilo, akhirnya sampai di rumah Aisyah. Tapi sebelum masuk ke rumah Aisyah,
di depan pintu Aisyah membaca surat Toha. Toha ila akhiril ayah. Ya. Betapa terkejutnya, betapa kagetnya Umar saat itu, ya, melihat adiknya, mendengar suara adiknya membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Ya. Tapi apa? Nafsunya saat itu, marahnya saat itu betul-betul meledak. Membuka pintu, langsung menempeleng Aisyah. Diceritakan sampai berdarah. Apa yang kamu baca? Ini adalah Al-Quran. Ya. Mau menyentuh, dilarang menyentuh. Jangan sentuh itu. Ya Umar. Boleh nyentuh kalau sudah suci. Ya. Tapi yang namanya kakak sama adik, ya, meskipun toh marah dan bahkan sampai menempeleng, tetap ada rasa iba dan rasa kasih sayang kepada adik. Ya. Diceritakan di situ juga diceritakan Aisyah kepada Umar bahwa Islam begini, Islam begini, Islam begini dan sebagainya. Akhirnya wudu. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab wudu dan bisa memegang Al-Quran. Nah, setelah dari rumah Aisyah langsung menuju tempatnya Rasulullah, mencari Rasulullah, ya. Dan Rasulullah saat itu bertemu dan berkumpul dengan para sahabatnya, diantaranya ada Hamzah, Umar bin Abdul Aziz, ya. Ngetuk pintu, apa nama Muhammad? Ya Muhammad, ya Muhammad, kata Umar bin Khattab. Ya. Hamzah, ya Rasulullah, jangan kau beranjak. Ini adalah Umar, orang yang paling bengis dan akan membunuhmu. Tidak apa-apa, suruh masuk. Untuk pintu dan suruh masuk. Masuklah Umar dalam jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Ketika Umar berdiri, ya, di tengah-tengah para sahabat, langsung Umar menyekik, Rasulullah mencekik Umar. Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Ya. Saat itulah Umar bin Khattab bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuklah Umar ke dalam Islam. Ya. Artinya apa yang saya ceritakan ini? Umar yang dulunya bengis dan mau membunuh Rasulullah, ya. Tapi apa kenyataan sekarang? Sekarang kuburannya ada di samping Rasulullah. Kuburannya di mana? Di dalam masjid di dalam Masjid Nabawi. Saya doakan antum semuanya bisa ziarah ke kuburannya Rasulullah, kuburan Umar dan kuburannya Abu Bakar di Masjid Nabawi. Ya. Artinya orang yang mau membunuh Rasulullah seperti itu saja saat ini kuburannya ada di samping Rasulullah. Kita yang saat ini, yang sebelum tahun-tahun sebelumnya banyak dosa, banyak berbuat yang macam-macam, tidak mengingkari perintah Allah, bahkan mungkin menjalankan apa yang dilarang terbalik. Maka saat ini, ya, agar supaya kita seperti Umar, ya, mengikuti syariat, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga nanti kita akan bisa bersama-sama Rasulullah. Dan memang syafaatnya Rasulullah yang akan kita tunggu. Karena sulit kita akan masuk surga kalau misalnya tidak ada izin syafaat, tidak ada syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, ya. Maka dalam puasa ini perlu kita siapkan fisik kita. Ada yang perlu kita siapkan adalah 4. Yang pertama adalah fisik. Ya. Maka hadis menyatakan agar kita mengakhirkan sahur. Betul? Sebagai sunnah diakhirkan sahur kita agar supaya fisik kita kuat, karena ibadah bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang menguras fisik, ya. Maka sahur diakhirkan, dan dalam bulan suci Ramadan semuanya akan tertata dengan baik. Makan teratur waktunya, kerja teratur waktunya, tidur juga teratur waktunya, ya. Ya. Dengan puasa kita diistirahatkan, ya. Di dalam tubuh kita seperti ada mesin penggeraknya. Kalau mesin kalau mesin di sawah, mesin listrik dan sebagainya, itu kan kadang-kadang rusak, betul? Karena sering dipakai rusak. Begitu juga dalam tubuh kita ini.
ada mesin penggerak, ada jantung, ada pembuluh darah, ya, ada paru-paru dan sebagainya, semuanya bergerak setiap hari. Saat bulan suci Ramadan diistirahatkan sebentar, ya, agar tidak capek ini mesin penggerak dalam tubuh kita ini, ya, tidak gampang rusak. Ini, maka satu fisik yang dibutuhkan, ya, yang perlu kita siapkan dalam bulan suci Ramadan, fisik. Yang kedua adalah fikri. Fikri adalah ilmu, ya. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa ada 3 jenis puasa. Puasa puasa orang awam, ya. Yang kedua puasa khos, dan yang ketiga khawasul khawas. Ada 3 jenis puasa menurut Imam Ghazali. Bagaimana itu puasanya orang awam? Puasanya orang yang awam ya sama, sahur ya, tidak makan seharian, tidak minum seharian, tapi masih melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Maka kita jangan sampai seperti itu, hanya ilal ju'wal wal atos, ya. Iya, dia puasa tapi masih menghibah orang, masih berkata kotor, ya, masih ngolok-ngolok orang, masih memfitnah orang, masih mengadu domba orang, ya. Atau ilal ju'wal wal atos, ini puasanya orang yang awam. Naik level sedikit puasanya orang yang khawas, yang khusus, mengerti, dia sangat hati-hati sekali. Dia tidak makan, tidak minum tentunya, tapi juga menjaga mata kita jangan sampai melihat yang bermaksiat, kaki kita jangan sampai melangkah ke tempat yang tidak baik, telinga kita jangan sampai mendengar yang tidak baik, ya. Ini puasa yang khawas, betul-betul dia juga menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga kaki, ya. Ada level satunya lagi paling atas, khawasul khawas, ya. Hati, nah ini yang paling dalam, hati, ya, betul-betul ikut dijaga hatinya, ya. Sehingga betul-betul memahami apa itu puasa, ya, menjalankan segalanya apa yang dalam puasa, sangat hati-hati, hatinya juga dijaga karena semuanya tergantung innamal a'malu binniyah, ya. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai mau riak, jangan sampai mau ini dan sebagainya. Sangat-sangat dijaga sekali. Ini puasanya khawasul khawas. Maka untuk itu semuanya, anak sekalian kelas 5 dan kelas 6, ya, dengan puasa ini mari kita jaga fisik kita. Yang pertama dengan apa? Fisik. Yang kedua dengan fikr atau ilmu, tambah wawasan ilmu kita sehingga puasa kita tambah mempunyai makna, ya. Yang ketiga adalah roh, ya. Yang kita jaga adalah roh, jiwa, ya. Selalu kita jaga jiwa kita, ya, agar supaya betul-betul tidak gampang tergoda oleh setan, oleh godaan-godaan setan. Selalu dijaga, ya, jangan sampai berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Dan yang terakhir adalah mal yang kita siapkan untuk bulan suci Ramadan, mal sodakoh, ya. Dengan puasa kita merasa bagaimana itu yang namanya lapar, ya. Sehingga kita terenyuh, sehingga kita merasakan betapa orang yang kalau tidak makan itu laparnya seperti ini, merasakan beda, ya. Dengan cuma melihat saja, merasakan langsung, sehingga kita semaksimal mungkin untuk bisa mengumpulkan harta sehingga kita sodakohkan. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, ada takjil, ada kesempatan untuk bersedekah kepada orang lain, ya. Saling menjaga rasa, ya. Sehingga dalam bulan suci Ramadan fisik kita kuat, ilmu kita bertambah, jiwa kita betul-betul merasakan dan istilahnya jiwa kita terjaga dari segala macam godaan. Yang terakhir adalah mal, harta benda kita mensodakokan harta benda kita kepada yang
punya hak untuk untuk diberi, ya. Maka kalau di Makkah sana orang berebutan untuk memberikan takjil, berebutan, ya. Berebutan. Ini takjilnya ada nggak setiap maghrib ini? Ada? Apa? Sirup atau jus jambu? Sirup. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini setiap hari ada takjil. Ya. Maka anak sekalian, ya, semoga antum yang sudah 5 tahun, 6 tahun di pondok ini, bahkan mungkin ada yang 7 atau 8 tahun, ya, ini betul-betul banyak mendapatkan banyak mendapatkan wawasan pengalaman, wawasan keilmuan, ya, dan tentunya untuk kepemimpinan, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan kalian sudah digodok betul di kawat candala di mukanya gontor ini, ya, agar supaya antum semuanya betul-betul bisa menjadi santri-santri yang baik, menjadi alumni-alumni yang baik, yang bisa mentransformasi nilai-nilai pondok gontor ini ke penjuru pelosok dunia, ya. Dan tentunya bulan suci Ramadan ini akan menambah kita, ya, untuk agar supaya berbuat lebih dan berbuat lebih untuk kemaslahatan, baik untuk diri kita dan keluarga kita dan tentu masyarakat sekitar kita. Dan semoga kita betul-betul bisa memanfaatkan, ya, bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita selalu berdoa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita tidak tahu, ya, umur kita kapan, ya, umur kita berapa, kapan kita akan dicabut nyawa kita dari jasad kita ini, kapan. Karena sakit tidak kula nuwun, kata Pak Yai Hasan, ya. Mati juga tidak izin dulu malaikat, ya. Kita tidak tahu semuanya. Maka ada nasihat dari Rasulullah, ya, setiap mau sholat dengan sahabatnya apa? Sallu sholatal muwaddi, ya. Sholatlah kamu seakan sholatmu ini sholat yang terakhir kali, ya. Sholatlah kamu seakan sholatmu persembahan terakhir untuk Allah. Kalau kita akan mempersembahkan sesuatu harus totalitas, ya. Betapa antum melaksanakan PG seperti itu, latihan berapa bulan, berapa biaya yang diberikan, tampilnya bagaimana, untuk agar supaya betul-betul total. Apalagi yang kita kerjakan ini untuk Sang Khalik yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, maka itu nasihat yang betul-betul dahsyat sekali, ya. Kita persembahkan setiap apa yang akan kita akan, tentu kerjaan yang baik, seakan-akan ini pekerjaan yang terakhir kali. Kita diberi pelajaran, ya, kepada yang kemarin kita saksikan sendiri betapa almarhum Ustaz Firdaus Ilham Astria, ya, sama saya terus itu, sehat terus, sepak bola terus, jarang sakit. Hari Kamis masih saya telepon, ketika saya telepon untuk mencari informasi, masih mengantar keluarganya untuk adiknya untuk menjadi kader karena mau menikah, masih berbicara enak, keluar Aligar juga masih sehat, masih menyapa guru. Tahu-tahu merasa capek duduk, nggak bisa digerakkan tangannya, kakinya. Hari Kamis, hari Ahad sudah dipanggil oleh Sang Khalik. Tidak tahu kita, tidak menjamin saya, antum semuanya setelah sholat ini bisa nggak nanti sholat zuhur, menjamin nggak? Nggak bisa menjamin, nggak bisa menjamin, ya. Dan itulah yang akan kita hadapi itu nanti, ya, yang akan kita hadapi seperti itu. Maka marilah usikum wa iyaya, ya, dengan puasa di bulan suci Ramadan ini, ya, kita perbanyak amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita, bacaan Quran kita, agar supaya kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, seakan-akan kita ini Ramadan
terakhir seakan-akan, dan kita selalu berdoa semoga kita merasakan Ramadan yang akan datang. Tapi bulan suci Ramadan itu seakan kita anggap terakhir, malah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seakan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Ketika sholat pun juga begitu, berusaha khusyuk, seakan-akan sholat ini terakhir saya pertemuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak sekalian, semoga Allah selalu melindungi kita, ya, memberikan ma'unah kepada kita semuanya, memberikan umur yang panjang dan untuk bisa dimanfaatkan pekerjaan yang sebaik-baiknya, ibadah yang khusyuk dan ibadah yang sebaik-baiknya, agar supaya nantinya kita akan mendapatkan tempat yang Jannatul Firdaus, bertemu dengan orang-orang soleh, ya, soleh. Semoga ini saja yang bisa kami sampaikan kepada sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya untuk diri saya sendiri dan tentunya anak-anak semuanya. Dan terakhir, semoga semuanya bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan kamil, sempurna, ya, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.